Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, sebelumnya kepada para jamaah yang di samping mungkin bisa merapat ke tengah ya, supaya nanti yang datang untuk sholat ada tempat ya, supaya merapat ke tengah ya, untuk memberikan ruang bagi jamaah mungkin mau sholat maghrib ya bisa ada tempat. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan memasuki pembahasan bab tentang mimpi ya. Ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha, dan yang berkaitan dengan masalah mimpi. Nah, dalam bab ini Bapak Ibu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, pertama-tama beliau mengutip dalil dari surah Ar-Rum ayat 23. Jadi bagian dari surah Ar-Rum ayat 23. Qala Allah Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Saya ulangi, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, manamukum bil laili wan nahar, tidur kalian di malam dan di siang hari. Kalau dilanjut ada kalimat berikutnya, wabtighukum min fadlih, dan usaha kalian ya, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada ya, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengarkan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita sebagai hamba-hambanya dengan ya, dalil-dalil ya, bidalaili uluhiyatihi wa wahdaniyatihi, dalil tentang ya, keilahiyahan Allah dan keesaan Allah. Di antaranya adalah tidurnya, tidur kalian atau tidur para hamba di waktu malam, termasuk juga tidur di waktu siang ya. Dimana kalau kita tidur, nah, akan perasaan kita ya itu akan hilang ya. Hatta yasiru an-naimu kal mayyiti summa yastaiqidu, sampai kadang-kadang orang tidur itu seperti mayit ya, tidak merasa apa-apa sampai dia bangun. Baru kemudian perasaan dia itu baru muncul kembali ya, ketika dia bangun dan dia bisa sadar seperti semula. Nah, ini hadza dalilu al-qudrati wa kamaliha. Ini merupakan dalil petunjuk akan kekuasaan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai peringatan bahwa badan kita ini kelak walaupun sudah mati, hancur dikubur, nanti akan kembali lagi ya. Wa tanbihu ala ba'sil ajsad wa ma'aliha.
pada hari kiamat nanti akan bangkit lagi, kembali lagi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya misalnya ya, dalam tafsir As-Sa'di bahwa tidurnya kita Bapak Ibu itu merupakan rahmat ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Dan itu ditegaskan dalam ayat yang lainnya. Allah taala mengatakan wa min rahmatihi, dan di antara tanda kasih sayang Allah taala itu ja'ala lakumul laila wan nahara, Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang litaskunu fihi, supaya kalian merasa tenang di dalamnya, istirahat, walitabtagu min fadlihi, dan supaya kalian mencari karunia Allah, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur ya. Jadi malamnya untuk istirahat, siangnya untuk kerja cari karunia. Nah, itu supaya kita bersyukur, dan itu tanda kasih sayang Allah, kata Allah sendiri ya di dalam Al-Qur'an. Nah, ini. Maka Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita bisa merasakan kalau kita tidur ya, di malam hari dengan baik, atau siang tidur memanfaatkan waktu untuk qailulah dengan baik, maka ketika kita bangun perasaan tubuh menjadi segar ya, yang tadinya mungkin capek, lelah, kalau sudah bisa tidur bangun segar kembali. Nah, itu tanda kasih sayang Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya, kita bisa mendapatkan kemaslahatan baik untuk agama kita, bisa ibadah dengan semangat gitu ya. Kalau kita istirahat, bangun semangat. Juga dalam kemaslahatan dunia, dengan kita bisa beristirahat, kita bisa beraktivitas ya dengan baik, tidak ngantuk ya, karena udah hilang capek dan ngantuknya dengan kita tidur itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, tidur walaupun ya di dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib ya diterangkan, kata beliau, tadi ada kalimat mana mukum bil laili wan nahar, tidur kalian di malam dan di siang hari. Kila maksudnya ya, ada yang mengatakan arada bihi an-naumu bil lail wan nauma bin nahar. Jadi maksudnya tidur di malam dan di siang hari. Nah, tidur di siang hari itu namanya apa Bapak Ibu? Qailulah. Nah, namanya qailulah. Jadi qailulah itu adalah tidur sebentar di siang hari. Sebagian ulama ada yang mengatakan fi wasatin nahar ya, di tengah siang hari. Nah, di tengah siang hari itu kapan? Qabla zawal au ba'da zawal ya. Sebelum masuk waktu zuhur atau sesudah zuhur. Nah, dalam hal ini ada khilaf Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Sebagian ulama mengatakan qabla zawal, sebelum tidur. Sebelum zuhur. Qabla zawal itu sebelum masuk waktu zuhur. Sebagian lagi mengatakan ba'da zawal ya, setelah masuk waktu zuhur itu. Tetapi ada yang mengatakan ya, yang rajih di antara dua pendapat itu adalah ba'da zawal ya, setelah masuk waktu zuhur. Maksudnya setelah selesai sholat zuhur. Itu yang rajih, pendapat yang rajih. Ada dalil yang memang disebutkan oleh mereka untuk menjelaskan bahwa qailulah itu berdasarkan pendapat yang kuat ya dari hadis Nabi SAW adalah sesudah zawal atau setelah selesai sholat zuhur. Nah, bahkan ada riwayat mengatakan jadi tidurlah kalian di siang hari, qailulah. Karena apa? Karena syaitan itu tidak tidur di siang hari. Nah, kata Nabi dalam hadis sahih riwayat
Imam Muslim ya, kilu, tidurlah kalian di siang hari, kilu, fa inna syayatina la takilu, karena syaitan itu tidak tidur di siang hari. Hadis rawahu Muslim ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Oleh karenanya tidur di siang hari itu adalah minal umuril mustahabbah, termasuk perkara yang dianjurkan, ai minal ibadah, termasuk bagian daripada ibadah karena diperintah oleh Nabi SAW berdasarkan hadis tadi. Ini sekalian. Nah, terkait dengan pendapat bahwa qailulah itu setelah zuhur, ini yang lebih kuat karena dasarnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ma kunna nakilu wala nataghadza illa ba'dal jumu'ati fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami tidur di siang hari, tidak pula kami makan siang, illa kecuali ba'dal jumu'ati, kecuali setelah Jumat fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dasarnya yang berpendapat bahwa qailulah itu adalah ba'da zawal ya, setelah masuk waktu zuhur. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, yang dimaksud manamukum bin nahar ya, tidur kalian di siang hari. Tapi ada juga yang mengatakan maksud manamukum bil laili wan nahar, kalau kita buka ya di kitab ini kan Al-Imam An-Nawawi hanya mengutip sampai kata nahar saja. Sementara ya, kalau kita baca utuh ayatnya, setelah kata nahar itu ada kalimat wabtigo ukum min fadlih. Jadi di siang hari itu adalah usaha kalian untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi tidur itu ya pada umumnya dilakukan di malam hari. Nah, sementara di siang hari itu pada umumnya digunakan untuk mencari rezeki ya, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya dalam surah An-Naba ya, ayat 10 sampai 11, Allah taala mengatakan wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Jadi kami jadikan malam itu ya untuk istirahat ya, untuk tidur, sementara kami jadikan siang hari itu untuk mencari maisha, mencari kehidupan itu. Walaupun tadi ada ya, tidur di siang hari yang disebut dengan qailulah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam tidur itu ya biasanya ada mimpi. Nah, ini pada hadis yang pertama di bab ini ya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasysyirat. Qalu, lalu para sahabat nanya, wa mal mubasysyirat? Apa itu yang dimaksud dengan al-mubasysyirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, qal ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik. Hadis rawahu al-Bukhari. Nah, jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nanti disebutkan di hadis di bawahnya, mimpi itu ya, mimpi yang baik itu merupakan juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah.
Jadi mimpi baik seorang mukmin itu merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Itu hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi ketika Rasulullah wafat, Bapak Ibu, ya, karena beliau adalah akhirul anbiya'i ila yaumi sa'ah, merupakan nabi terakhir sampai hari kiamat. Tetapi tentu wahyu turun selesai, tidak ada lagi wahyu turun. Gitu. Karena nabinya sudah meninggal dan beliau nabi terakhir. Tetapi Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada orang-orang beriman dengan cara apa? Yubashiruhum wa yu'tihim al-mubashirat, memberikan kepada mereka kabar gembira. Seperti apa? Ar-ru'ya as-salihah fil manam. Mimpi yang baik di dalam tidur sebagaimana mimpinya orang beriman, dan ini suatu yang benar. Ini Bapak sekalian. Nah, yang dimaksud al-mubasyirat ini kata sebagian ulama ya, kharaja makhrajal aglab. Ini maksudnya keluar dari makna umum. Kata al-mubasyirat itu makna umumnya kabar gembira. Nah, tapi ya, kabar gembira al-mubasyirat yang dimaksud dalam hadis ini bisa dengan dua kemungkinan. Ya, yang pertama, matakunu munziratan. Kita melihat dalam mimpi kita dan itu merupakan peringatan, munziroh. Wahiyya shadiqatun yarahallahu yurihallahu subhanahu wa ta'ala lil mu'minin. Yaitu, dan ini benar gitu. Allah perlihatkan peringatan ini kepada orang beriman. Rifqan bihi, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepadanya, liyasta'idda lima yaqa'u fiha, supaya orang mukmin itu bersiap-siap. Ya. Untuk apa? Menghadapi apa yang terjadi qabla wuku'ihi, sebelum kejadian itu terjadi. Maka qad tubashiruhu bi khairi ya'tihi au bi syarrin yutrahu anhu. Allah memberikan kabar gembira dengan kebaikan yang akan datang atau dengan keburukan yang akan terjadi. Nah, ini termasuk al-mubasyirat. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kita dalam tidur mimpi dan mimpinya itu peringatan gitu, bahwa akan terjadi sesuatu pada diri kita dan itu membahayakan kita, keburukan. Nah, itu kalau orang mukmin mimpi seperti itu benar sebagai peringatan akan terjadi begini dan begitu nanti. Nah, kalau dia betul-betul orang beriman, maka benar itu mimpi itu. Apa lalu langkah yang kita perlu lakukan kalau kita mimpi ada sesuatu yang buruk gitu yang akan terjadi? Kita siap-siap gitu. Kita sudah menyiapkan diri, Allah sudah kasih tahu dulu akan terjadi begini dan begitu nanti, keburukan seperti ini. Nah, ini termasuk minal mubasyirat ya. Termasuk minal mubasyirat. Dengan begitu kita jadi siap gitu menghadapi keburukan yang akan terjadi di masa yang mungkin satu hari kemudian, satu pekan, satu bulan, seterusnya. Nah, ini minan nubuwah, bagian daripada kenabian itu. Atau sebaliknya, memang kebaikan gitu yang akan datang, yang akan kita hadapi. Nah, itu adalah sesuatu yang hak ya, sesuatu yang benar adanya. Kalau dia betul-betul seorang mukmin. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Yaitu keterangan sebagian ulama ya terkait dengan makna hadis yang pertama ini. Nah, maka ar-ru'ya as-salihah as-shadiqah yutla'u ya, yutla'ullahu an-na'ima ala majahilahu fi yaqazatihi. Mimpi yang baik, yang benar itu ya, Allah perlihatkan kepada orang tidur. Ya, tadi dia syaratnya seorang mukmin yang ketika dia bangun dia nggak tahu gitu.
Tapi Allah kasih tahu saat dia tidur. Nah, oleh karenanya ini menjadi busra bi khairin, kabar dengan kebaikan, au nahiyatan an syarrin, atau cegahan dari keburukan. Dan ini adalah rahmatun minallahi azza wajal, bukan kasih sayang dari Allah azza wajalla, wa busra liman syaa min ibadihil mu'minin, dan sekaligus kabar gembira bagi yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang beriman. Itu yang dimaksud al-mubasysyirat ya. Kesimpulan lain disebutkan oleh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nazirin. Beliau mengatakan, ma yarahu al-abdu fi manamihi, apa yang dilihat oleh seorang hamba dalam tidurnya, fa imma ayyakuna ru'yan, bisa jadi itu adalah mimpi yang disebut ar-ru'ya, bisa jadi imma ayyakuna hilman, bisa juga hilman namanya. Nah, ini sama-sama sesuatu yang dilihat oleh seseorang dalam tidurnya. Maka ada yang disebut dengan ru'ya, ada yang disebut dengan al-hilmu, ar-ru'ya wal hilm. Nah, wal awwalu huwal murad. Nah, yang pertama lah yang dimaksud, yaitu ar-ru'ya. Wa amma tsani, adapun yang kedua minasyaiton. Al-hilmu itu dari syaitan. Nah, maka nanti di dalam hadis yang ini katakan wal hilmu au al-hulumi minasyaiton. Hilmu itu minasyaiton. Nah, hilmu al-hilm, maka mimpi basah itu disebut ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah ya. Itu minasyaiton, dan itu tidak disebut ar-ru'ya. Ar-ru'ya termasuk mimpi buruk ya. Maka di dalam hadis yang katakan paman ra'a syai'an yakrahuhu, barang siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak suka dalam tidurnya itu ya, falyanfus ala shimalihi salasan, maka hendaklah dia meniup ya ke arah kirinya 3 kali, wal yata'awwad minasyaiton, dan hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, fa innaha la tadurruhu. Nah, maka itu tidak akan membahayakan dia. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi ada yang disebut ar-ru'ya, ada yang disebut al-hulum atau al-hilm. Al-hulum ya, al-hulum. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, ar-ru'ya la yaraha illal mu'min. Jadi mimpi yang disebut ar-ru'ya itu tidak dilihat kecuali hanya untuk orang beriman. Hanya orang beriman yang bisa melihat mimpi yang disebut ar-ru'ya itu. Ya. Ar-ru'ya la yaraha illal mu'min. Wa hiya fi kulli halin muta'alliqatun bihi. Nah, yaitu ya, dalam setiap keadaan yang berkaitan dengannya, wa hiya ikramun minallahi li 'abdihi, dan itu merupakan kemuliaan dari Allah untuk hambanya, wa hiya qalilatun fi ghairihi, tapi itu sedikit untuk selain orang beriman ya. Nah, dan yang terakhir beliau katakan ar-ru'ya juz'un min ajza'i an-nubuwah. Ru'ya itu merupakan bagian dari bagian kenabian. Nah, dan itu diterangkan nanti di hadis bawahnya yang kedua ya. Masih dari Abu Hurairah, kata Nabi, idza iktaraba ya. Ini udah jam 9 ya, saya lanjutkan deh ya. Idza iktaraba az-zamanu lam takadru yal mu'mini takzibu. Jika zaman sudah dekat, maksudnya sudah dekat ke hari kiamat. Ada yang mengatakan yang dimaksud iktaraba zaman itu waktu terasa semakin dekat. Gitu. Karena nanti ada hadis yang lain dari Nabi ya, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba zaman. Kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu terasa semakin dekat. Hatta yataqarraba zaman. Fatakunu as-sanatu kas-sahri was-sahru kal jumu'ati wal jumu'ati kal yaum. Wal yaumu kas-sa'ah. Sehingga 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 pekan, 1 pekan terasa seperti 1 hari. Nanti akan terasa seperti itu. Dan saya kira kita sekarang sudah merasakan itu ya. Taqarrubat zaman. Nah, ketika
zaman semakin dekat tadi. Ada yang mengatakan udah dekat ke kiamat, lam takad ru'yal mu'mini takdzib. Ya. Jadi mimpi orang beriman itu tidak ada dusta. War ru'yal mu'mini juz'un min sittati warba'ina juz'an minan nubuwah. Dan mimpi orang beriman itu merupakan bagian dari 46 bagian dari kenabian. Dalam riwayat yang lain, asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisa. Jadi orang yang paling benar ya mimpinya itu adalah orang yang paling benar omongannya, ya asdaqukum hadisa. Maksudnya orang yang kalau bicara selalu benar, maka ru'yanya itu paling benar, mimpinya yang dia alami dalam tidurnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu. Jadi saya kira ini ya, walaupun nanti ada keterangan dalam hadis yang lain, jadi mimpi itu ada 3 ya. Mimpi dari syaitan, mimpi dari Allah, dan mimpi dari hadisun nafas. Hadisun nafas itu apa namanya? Apa yang ada dalam hati kita ya, keinginan-keinginan yang ada di hati kita. Nah, nanti biasanya muncul dalam mimpi. Itu yang disebut hadisun nafas. Itu ada 3 kategori ya yang disebutkan juga dalam hadis Nabi nanti. Jadi saya kira demikian yang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Selebihnya barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu sekitar ya 10 menit atau 11 menit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada foto. Sosoknya seperti apa kan kita nggak bisa memastikan. Tapi ada orang yang saya mimpi apakah ini memang tadi apa yang kata kebingungan bisa baik atau mungkin yang apa? Ya, ya, kasih. Ada lagi? Silakan. Ada Mas Adi. Oh, Pak Mas Adi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gofir. Ini yang saya lihat. Jadi saya pernah bermimpi, di dalam mimpi itu ada sosok yang kalau kita lihat di dalam kitab-kitab bersama Imam Muhammadiyah itu kan ada penjelasan tentang sifat-sifat Nabi dan sebagainya. Cuma di situ kan dalam mimpi saya itu wajahnya itu sangat terang sekali sehingga saya tidak bisa melihat seperti apa wajahnya. Karena kan ada penjelasan ditulis seperti apa matanya, terus alisnya dan sebagainya. Sehingga saya tidak bisa melihat dengan jelas. Cuma ketika mimpi itu sosok itu mengaku saya Nabi Muhammad. Nah, itu seperti apa? Terima kasih. Ya, kasih Mas Adi. Ya, terima kasih Pak Gofir dan Mas Adi ya. Yang pertama, mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkinkah? Jawabannya mungkin. Mungkin. Dan itu diterangkan oleh beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di mana beliau mengatakan man ro'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, pasayaroni fil yaqzati ai au ka'annama ra'ani fil yaqzati, seakan-akan dia melihat aku di waktu tidak tidur ya, waktu sadar. La yatamassalu asyaitonu bi, syaitan tidak bisa menyerupai aku. Hadis muttafaqun alaih. Nah, dan ini tentu termasuk ar-ru'ya as-salihah, mimpi baik ya, mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Lalu keterangannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya,
Jadi kalau ada orang mimpi ketemu dengan Nabi, itu benar, selama ketika ditanya, coba gambarkan seperti apa sosok Rasul SAW, dia mampu menggambarkan jalannya bagaimana, wajahnya seperti apa, rambutnya bagaimana, kulitnya dan seterusnya. Dia bisa dengan jelas menggambarkan sosok Nabi. Loh kan kita nggak tahu, nggak ada fotonya, gitu Pak Gopir ya. Nah itu diterangkan dalam kitab yang tadi disebutkan oleh Mas Adi. Ada kitab judulnya Syama'ilun Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Al Imam At-Tirmidzi, atau ada juga yang menyebutnya As-Sama'il Al Muhammadiyah ya. Jadi di dalam kitab itu diterangkan ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat Nabi, baik sifat fisiknya maupun akhlaknya, sangat rinci, detail ya, dari keterangan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka walaupun mungkin kita belum pernah baca kitab itu, kitab Sama'ilun Nabi, lalu kita mimpi ketemu Nabi, lalu orang tanya, coba antum gambarkan Nabi itu seperti apa? Nah, dia bisa menggambarkan. Oh, ternyata cocok dengan ada keterangan-keterangan yang ada dalam kitab Sama'ilun Nabi. Nah, berarti benar. Itu jawabannya. Jadi walaupun nggak ada fotonya, tapi kalau kita mimpi bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, itu benar. Selama apa yang dia lihat sesuai dengan keterangan dalam hadis-hadis yang ada. Itu Pak Gopir. Dan itu tentu termasuk kebaikan ya. Kemudian yang kedua Mas Adi tadi ya. Para ulama menjelaskan orang yang mimpi melihat Nabi itu betul-betul memang melihat sosoknya, bukan sekedar cahaya gitu. Tadi Mas Adi mengatakan wajahnya enggak jelas karena di situ terang, walaupun dia mengatakan saya ini Nabi. Nah, pernah kami punya pengalaman Bapak Ibu, ada santri ya, di pondok tempat kami ngajar di Darul Muslihin gitu ya. Ada santri mau terjun dari lantai 2, mau loncat dari lantai 2. Untung temennya sigap ya, ketika dia mau naik pagar dulu mau loncat itu langsung ditarik, nggak jadi jatuh. Ketika ditanya, kenapa kamu kok mau loncat? Disuruh sama Nabi gitu. Loh, dari mana Nabi nyuruh kamu? Dalam mimpi saya lihat. Lalu saya tanya, benar kamu lihat Nabi dalam tidurmu? Iya ya, Tan, saya lihat Rasulullah. Gimana coba sosoknya Rasul? Saya tanya. Terang sekali, cahaya terang. Nah, kira-kira mirip dengan Mas Adi tadi ya. Cuma kalau Mas Adi wajahnya toh yang terang ya. Ini semuanya cahaya terang. Nah, itu Nabi tidak seperti itu. Jadi kalau kita melihat beliau tadi kan jelas mengatakan Pak ka'annama ro'ani fil yaqzati. Seakan-akan dia itu melihat aku di waktu sadar, tidak tidur. Jadi clear, jelas sekali. Kalau enggak samar-samar berarti itu bukan Nabi SAW. Yeah. Oh, tapi dia ngaku Nabi kan gitu. Masalahnya dia ngaku Nabi. Bisa jadi itu yang disebut hadisun nafas tadi. Keinginan dalam hati antum ingin ketemu Nabi. Akhirnya ya mungkin bahasa zaman sekarang itu halu kali ya, halusinasi gitu ya. Seakan-akan melihat Nabi karena antum ingin gitu ketemu Nabi, lalu ada sosok seperti itu. Tapi tadi karena tidak jelas, itu bertentangan dengan hadis ini. Jadi kalau dia melihatku dalam tidur, pas saya roni ka'annama ro'ani fil yaqazati itu. Ya itu Mas Hadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan jauh sekalian, cukup ya. Sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.